Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224112000 dari kelas Manajemen 22C, mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang segmenting, targeting, dan positioning. Pengertian SDP atau segmenting, targeting, dan positioning yaitu salah satu model yang penerapannya melibatkan 3 tahapan, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Fokus utama dalam model pemasaran SDP ini adalah pada pendekatan audiens, bukan produk. Model ini berfokus pada pemilihan segmen yang paling bernilai bagi bisnis pada saat merancang strategi pemasaran produk agar penyampaian pesan lebih relevan di setiap segmen audiens tersebut. STP marketing sendiri merupakan pendekatan atau model yang populer diterapkan banyak perusahaan dalam merancang strategi pemasaran. Kemudian kelebihan dari SDP. Beberapa kelebihan dari model segmentation, targeting, dan positioning adalah yang pertama, mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam penerapan target advertising, pengembangan produk baru atau diferensiasi brand dengan mengalokasikan sumber daya untuk segmentasi target. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Lalu mencocokkan sumber daya perusahaan yang efektif dan efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar. Meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. Langkah-langkah SDP. Yang pertama ada segmentasi pasar atau segmenting. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, yaitu mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Selanjutnya, melalui geografis, yaitu mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Selanjutnya, psikografis, yaitu segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau kepentingan tertentu. Selanjutnya, perilaku, yaitu mendasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang yang menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka terima. Kedua, menentukan target atau sasaran atau targeting. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mampu mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan seperti yang pertama adalah ukuran, yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensi untuk bertumbuh di masa depan. Lalu yang kedua, profitabilitas, yaitu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan tinggi bagi produk atau layanan kamu. Bagaimana dengan lifetime value customer segmen tersebut?
Lalu selanjutnya aksesibilitas, yaitu seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Selanjutnya adalah fokus pada manfaat, yaitu masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Dan yang terakhir perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antara segmen. Lalu yang ketiga adalah memposisikan produk, yaitu positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model SDP marketing ini, kamu harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kamu untuk segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih dari tadi. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama adalah tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi pasar. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Lalu yang kedua, identifikasi Unique Selling Proposition atau USP. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa kamu berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Lalu kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberi penawaran yang menarik yang sulit untuk mereka tolak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.